Ruko Cendana, ruang komunikasi cerdas dalam berencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers. Nah, pada kesempatan kali ini saya Egy Irhas Maulana dan rekan saya Victoria Krista Emanuela akan menyampaikan beberapa aspirasi yang telah kami kumpulkan, yaitu aspirasi dari para remaja Kabupaten Magelang, betul Vicky? Betul sekali. Nah, kami akan menyampaikan kepada narasumber hebat kita, karena kita benar-benar diberi kesempatan yang sangat luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bunda genre kita yang sangat cantik ini. Halo, selamat siang Budian. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Gini Budian, baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya telah menyempatkan waktu Budian untuk dapat bertemu dengan kami, untuk dapat kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Ibu di sini ya. Kita akan membahas terkait beberapa aspirasi dari para remaja Kabupaten Magelang Ibu, seperti itu. Terus apalagi Vicky? Kita saat ini bersama dengan Bunda Genre Kabupaten Magelang dan dengan Budian Ekawati Geringseng Pamuji kita akan ngobrol bareng. Mungkin bisa dimulai pertanyaannya dari Kak Egy nih. Betul. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi bahan diskusi aja kali ya. Ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng kita di sini, betul banget. Baik, Budian, ini ada beberapa aspirasi yang masuk itu terkait beberapa remaja itu seperti khawatir kayak aduh, aku bisa nggak ya jadi remaja yang ideal tuh gimana sih caranya gitu loh Bu. Jadi yang ingin kami tanyakan kepada Budian, kira-kira kalau menurut Budian sendiri gambaran remaja ideal tuh yang bagaimana sih Bu sebenarnya? Remaja yang ideal menurut saya adalah mereka yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Selain itu, remaja yang mengenali potensi diri mereka, memiliki karakter yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta bijak dalam pergaulan. Selain itu, mereka sadar akan tanggung jawab mereka sendiri, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan seperti tawuran, kelitih, atau mungkin perilaku menyimpang yang lain. Begitu. Remaja ideal juga tentu saja yang bisa aktif berkontribusi di lingkungan sosial melalui berbagai kegiatan di masyarakat yang positif tentunya. Oke. Wah, luar biasa sekali Vick ya. Keren ya, luar biasa ya. Ini disampaikan langsung nih oleh Bunda Genre Kabupaten Magelang. Kita mau lebih dalam Budian untuk ke diskusi selanjutnya nih. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Budian terkait dengan remaja tidak sulit dan juga punya tantangan dalam hal ini untuk menghindari hal negatif seperti tawuran, kelitih, dan lain sebagainya. Lalu menurut Budian, bagaimana sih dan cara supaya remaja memanfaatkan masa mudanya nih supaya lebih positif seperti itu Budian? Silakan. Cara remaja agar mempunyai wadah yang tepat untuk berkreasi. Setiap remaja itu saya yakin mereka mempunyai bakat dan potensi yang besar. Hanya saja mereka seringkali belum menemukan ruang atau tempat untuk menyalurkannya. Jadi pemerintah daerah perlu bersinergi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi kepemudaan untuk menyediakan wadah pengembangan diri bagi remaja. Misalnya melalui pusat kreativitas pemuda, festival seni, lomba olahraga, pelatihan digital, atau pelatihan wirausaha muda. Dan yang paling penting, wadah tersebut harus mengikuti perkembangan zaman dan sesuai minat generasi muda pada saat ini. Oh, begitu, Ya. luar biasa sekali. Jadi, agar mereka merasa diterima dan dihargai, serta punya ruang yang positif untuk berekspresi. Gitu. Betul banget Vicky, apa yang disampaikan oleh Budian tadi teman-teman semuanya, bahwasannya ternyata remaja itu harus tahu terlebih dahulu Bu, ya, kayak potensi dalam dirinya tuh seperti apa gitu, supaya tadi yang disampaikan sebelumnya juga bahwasanya supaya tidak tidak masuk atau jerumus dalam hal yang negatif gitu. Dan kalau berbicara tentang konteks yang negatif Ibu ya, jujur kalau dari daerah Egy sendiri ya Bu ya, Egy kan kebetulan berasal dari Desa Stopati, Kecamatan Kajoran. Oh, Kajoran. Iya betul Ibu, dan di sana tuh salah satu hal negatif yang Egy soroti adalah banyak sekali kasus pernikahan dini Ibu di sana Ibu. Seperti dan Egy tuh sempat berpikir, ini kenapa banyak banget, apakah mereka itu tidak mikir apakah aku mau sekolah atau mau kuliah tuh seperti apa gitu loh. Jadi yang ingin Egy tanyakan, kira-kira emang ada nggak sih Bu kayak cara efektif untuk
mengurangi atau menekan angka pernikahan dini khususnya di Kabupaten Magelang ini, Bu, seperti itu? Ya, baik, pernikahan dini memang menjadi tantangan di masyarakat pada saat ini karena dampaknya sangat luas bagi kesehatan, pendidikan, serta masa depan remaja itu sendiri. Menurut saya pendekatan yang efektif adalah dengan cara edukasi yang berkelanjutan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat tentang resiko pernikahan usia anak dini. Selain itu perlu disiapkan lebih banyak aktivitas yang menarik dan produktif bagi remaja agar mereka memiliki tujuan dan kesibukan, sehingga keterlibatan orang tua, guru, tokoh agama, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang peduli dan mendorong remaja untuk meraih cita-cita tanpa terburu-buru menikah. Begitu. Oke, wow. Bagus Jadi banget. meraih cita-cita tanpa harus cepat-cepat harus nikah gitu Iya, ya. Jadi betul tetap banget. Pendidikan nomor 1 ya Bu Dian ya. Wow, betul. luar biasa. Jadi tadi kita bisa simpulkan bahwasanya pernikahan dini memberikan dampak yang negatif dan kita sebagai remaja pun perlu tahu bagaimana supaya kita bisa menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Magelang. Dan juga tadi sempat Bu Dian menyampaikan hal ini ada kaitannya dengan pendidikan ya Bu Dian ya. Kira-kira seperti apa sih pendidikan yang berkualitas nih Bu Dian? Menurut saya pendidikan yang berkualitas itu tentu saja bukan hanya pencapaian akademik saja ya, tapi juga harus membangun karakter, membekali keterampilan abad 21, dan tentunya menanamkan nilai-nilai budaya serta moral. Pendidikan formal maupun non-formal harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada kearifan lokal. Selain itu, metode pembelajaran yang kreatif, berbasis proyek, serta mendorong partisipasi aktif siswa akan membuat anak-anak lebih siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas diri dan nilai luhur daerah. Oh, luar biasa banget. Berarti apa yang tadi dikatakan oleh Bu Dian tadi, disampaikan oleh Bu Dian adalah bahwasanya kita tuh mau itu baik pendidikan formal dan formal itu sebenarnya sama saja ya Bu, ya tergantung bagaimana diri kita di situ, bagaimana diri kita itu berkembang, bagaimana diri kita itu meraih potensi yang kita punya juga di situ ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi yang kita sampaikan kepada Bu Dian ya, bahan diskusi tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat, remaja yang bermanfaat, remaja yang bermakna itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Betul Vicky? Betul sekali, karena kita sebagai remaja atau generasi berencana itu kita harus merancang segala sesuatu dengan perfect ya, supaya kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Betul banget. Kan aku mau post ini buat teman-teman semuanya di sini ya, menonton ini mungkin teman-teman boleh kok mengeksplor diri teman-teman. Teman-teman jangan takut gitu ya, kalau teman-teman misalnya sudah merasa jadi seorang remaja, ya teman-teman harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk selalu bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Seperti itu, karena dari hati yang tergerak menjadi kaki yang bergerak. Luar biasa. Wow, nah teman-teman juga kali ini kita tadi udah ngobrol bareng ya Kak Egy dengan Bu Dian selaku Bunda Genre Kabupaten Magelang, dan Victoria dan juga Kak Egy di sini juga bareng sama teman-teman mau tahu gitu Bu, pesan-pesan untuk remaja Magelang mungkin mau disampaikan di sini. Setiap permasalahan remaja di Kabupaten Magelang ini saya optimis bisa kita tangani bersama ya, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan remaja itu sendiri. Saya yakin dengan dukungan semua pihak kita bisa menciptakan generasi di Kabupaten Magelang ini yang sehat, cerdas, kreatif, dan tentu saja berkarakter. Luar biasa. Teman-teman. Kalau banyak orang pasti ini banyak yang Iya harusnya ya. Teman-teman yang di rumah bisa menonton, bisa tepuk tangan juga. Luar biasa banget. Apa yang tadi disampaikan oleh Bidan itu benar banget teman-teman. Bahwasanya kita harus jadi remaja yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter. Betul banget. Ditambah mungkin ceria juga loh ya, biar genre ambis gitu kan. Sehat, cerdas, ceria gitu ya. Baik, oke teman-teman. Baik Bu Dian, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban. Ya betul, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan semoga dengan adanya jawaban ini teman-teman yang di rumah mungkin bisa ya
merenungkan diri, apakah saya sudah cukup menjadi remaja yang ideal seperti itu, seperti tadi yang kita jadikan sebagai bahan diskusi, atau belum? Kalau misalnya belum, masih ada waktu, betul Vicky? Betul sekali, dan ini diskusi dan pertanyaan ini semuanya basic dari aspirasi remaja Kabupaten Magelang yang sudah kita kumpulkan bersama ya Kak Egi. Jadi buat teman-teman di sini yang mau punya aspirasi boleh banget gabung bareng sama kita Forum Genre dan juga Duta Genre Kabupaten Magelang. Baik, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya, waktunya luar biasa sekali. Oke teman-teman, sampai situ dulu podcast Sapa Buda Genre Kabupaten Magelang edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh salam genre, Vicky? Salam genre boleh? Salam genre. Salam. Ya. Ruko Cendana, ruang komunikasi cerdas dalam berencana.